wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Alhamdulillah jemaah salat maghrib kita lanjut i'tikaf sambil tabarruk ya, ambil barakah dari kitab Qasidah Al-Burdah yang ditulis Al-Imam Al-Busiri. Kita mulai dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ya Hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi jami'an. Alhamdulillah. Terima kasih oleh Syekh mu'allif hadal kitab Syekh Muhammad Al-Busiri Allah ma'afana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selawatan sama-sama dulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال مقتحم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم وسل حنينا. Tanyakanlah Hunainan kepada Hunain. Wasal Badron, dan tanya juga kepada Badar. Ini nama-nama tempat ya. Daerah Badar, daerah Hunain, sebuah lembah. Wasal Uhudan, dan tanya juga kepada daerah Uhud. Fusul Hadfin, yang mana tempat-tempat itu sebagai tempat atau masa-masa kematian atau pembantaian lahum untuk orang-orang kafir, adha yang lebih dahsyat, yang lebih parah minal wakhami dari wabah. Sebelumnya cerita-cerita, ini bait-bait yang sekarang kita baca ini cerita tentang perjuangan baginda Nabi dan para sahabat. Bagaimana mereka memerangi orang-orang kafir itu tentu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan kemudian ini menunjukkan bahwa kemenangan itu di dalam ketaatan kepada Allah, bukan dari sisi materi, bukan dari jumlah. Sebagaimana perang Badar sudah kita ketahui bersama bahwa perang Badar umat Islam jumlahnya 300 sekian. Dan musuh waktu itu 1000 lebih. Tentu secara kalkulasi wah ini nggak mungkin menang. Nggak mungkin menang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang Islam. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah telah menolong kalian di perang Badar wa antum adillah. Waktu itu kalian sedang lemah, waktu itu kalian sedang kondisinya tidak memungkinkan untuk menang. Begitu. Jadi dari banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada para nabi semuanya ya, para nabi secara umum. Kemudian baginda Nabi Muhammad dan para sahabat, ini menunjukkan bahwa kemenangan itu dalam ketaatan kepada Allah. Bukan dari materi atau dari fisik, bukan. Sehingga memang kita dilatih untuk meyakini apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul itu lebih daripada kita yakini panca indera kita. Ini para sahabat tuh begitu juga baginda Nabi ajarkan. Pokoknya kalau dikabarkan Nabi begini, maka pasti begitu. Pasti begini, tidak mungkin yang lain. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saudara saya ini perutnya sakit. Perutnya diare. Maka Nabi SAW sabdakan istihi asalan. Kamu kasih madu.
Nah, dia pulang, dikasihlah madu. Kemudian setelah minum madu, tambah diare lagi. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya udah kasih madu sesuai dengan nasihat engkau. Tapi ternyata bukan malah sembuh, malah tambah diare lagi. Gimana ini? Nabi bilang lagi, pulang, kasih madu lagi. Kasih madu lagi. Tambah lagi diare. Nah, coba. Ini memang diuji. Sampai 3 kali itu bolak-balik. Yang ketiga kali, ya Rasulullah tambah parah lagi. Sudah saya kasih madu. Ini sesuai dengan arahan dari panjenengan. Nabi akhirnya memberi contoh sikap. Nabi mengatakan, Shadaqallah wa kadzdzaba batnu akhik. Allah, janji Allah itu pasti benar, dan yang salah itu pasti perut saudara kamu itu. Gak mungkin janji Allah itu salah. Karena Allah dalam Al-Quran itu surah An-Nahl diturunkan, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Yakhruju min butuniha, keluar dari perutnya lebah, syarabun, sebuah minuman, mukhtalifun alwanuhu, yang macam-macam warnanya. Madu itu macam-macam, ada yang madu hitam, madu putih, madu yang macam-macam warnanya. Fihi syifa'un linnas, di dalamnya ada syifa, ada kesembuhan untuk manusia. Ini janji Allah. Maka Nabi mengajarkan, bukan, wah berarti ada yang salah ya, bukan. Justru shadaqallah wa kadzdzaba batnu akhik. Yang benar itu janji Allah, yang salah itu perutnya saudara kamu itu. Nah, coba kamu pulang lagi, kasih madu lagi. Akhirnya yang keempat kali sembuh. Jadi ini memang memang begitu, ritmenya begitu. Seluruh kalau kita perhatikan para nabi, para rasul, para sahabat-sahabat itu dalam memperjuangkan agama itu masih begitu. Diuji terus sampai mentok, seakan-akan kayak udah kalah. Tetapi ketika kita istiqomah terus, yakinnya kepada Allah, ketika di titik mau kalah itu, disitulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh udah sudah pasrah, sudah tidak bisa lagi. Tidak ada kekuatan, beliau sendirian mau dibakar oleh Raja Namrud, diikat, bahkan beliau ditelanjangi, dilempar ke dalam api. Seakan-akan kan sudah mampu, sudah namanya api, sudah hangus, mateng. Tetapi justru disitulah datang pertolongan Allah. Ketika Nabi tidak goyah sedikit pun dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai ke dalam api, baru kemudian Allah firmankan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Itu memang sebuah terapi untuk kita sebagai orang Islam tuh. Kita yakin gak dengan janji Allah ini? Istiqomah terus begitu. Kok kelihatannya untuk tambah merosot ya? Kok dia tambah begini ya? Maka kita yakinkan dalam hati, shadaqallah wa kadzdzaba hawasi. Yang benar itu janji Allah, sedangkan apa yang dirasakan atau apa yang ditangkap oleh panca indera kita itu semua salah. Nah, begitu. Maka di sini cerita di sini, wasal Hunainan wasal Badran wasal Uhudan. Kamu tanya lembah Hunain, kamu tanya daerah Badar, kamu tanya daerah Uhud. Fusulah hatmin, tempat-tempat itu adalah tempat-tempat pembantaian orang-orang kafir. Ya, adha minal wakhami, yang mana itu lebih parah daripada kematian ketika wabah. Ya, wabah itu seperti COVID kemarin lah. COVID itu kan wabah seluruh dunia. Dan kalau udah wabah itu kan yang mati banyak. Yang mati banyak. Tapi di sini digambarkan adha minal wakhami, bahkan lebih banyak, lebih parah daripada wabah. Wabah itu biasanya masanya lama. Kita kemarin COVID berapa? Setahun lebih, ya kan? Kurang lebih lah, setahun lebih. Nah itu perang-perang itu nggak sampai setahun. Perang itu paling cuma beberapa hari gitu. Nah, tetapi yang terbunuh di dalam peperangan itu lebih banyak daripada yang mati ketika wabah. Saking bagaimana pertolongan Allah kepada orang-orang Islam itu. Di sini dalam hal ini pada Rasulullah dan para sahabat. Al-musdiril bidhi humran ba'dama waradat minal 'ida kulla muswaddin minal limami. Al-musdiril bidhi,
aku memuji kepada para sahabat yang mengembalikan pedang yang mengkilap itu, ya, pedang yang mengkilap itu, pedang yang putih yang mengkilap, humron dalam kondisi merah, ba'dama waradat setelah pedang itu menebas, minal aida para musuh, dari para musuh, kullu muswaddin minal limami, setiap muswad itu artinya hitam, minal limami itu rambut yang di samping telinga. Nih di sini. Jadi pedang-pedangnya para sahabat itu yang aslinya putih itu menjadi merah setelah menebas leher-lehernya orang-orang kafir nih. Jadi ini bahasanya disesuaikan supaya enak dinazamkan, supaya enak dilakukan, sehingga dibuat syair yang di sini artinya kullu muswadin, setiap rambut hitam minal limam yang ada di samping telinga. Itu pedang-pedang para sahabat yang aslinya putih mengkilap setelah membantai atau menebas leher-lehernya orang kafir, akhirnya mereka pedang itu menjadi merah karena kan darah-darah yang menyelimuti pedang-pedang mereka itu. Wal katibina bi sumril khatti ma tarakat aqlamuhum harfa jismin ghaira mun'ajimi. Wal katibina, para sahabat itu seperti katib, seperti orang yang menulis. Bisumril khatti, dengan tombak. Jadi dengan tombak itu, dengan tombak yang mereka gunakan dalam peperangan itu, mereka itu seperti katibin, seperti orang yang nulis. Ma tarakat aqlamuhum, tidak meninggalkan aqlamuhum, pena-pena mereka, harfa jismin ghaira mun'ajimi, huruf yang berupa jasad-jasadnya orang kafir itu ghaira mun'ajimi, yang tidak dititik. Jadi mu'jamah itu artinya huruf yang dititik. Kalau muhmalah itu huruf yang mu'jamah itu huruf yang dititik, muhmalah huruf yang tidak dititik. Ba itu mu'jamah, ta itu mu'jamah, alif itu muhmalah, enggak ada titiknya. Itu istilah-istilah dalam khat. Jadi ini sebuah isyarat atau gambaran-gambaran kiasan para sahabat itu memegang tombak mereka dalam peperangan itu saking lihainya itu seperti katib, seperti orang yang megang pena saja. Karena itu megang pena itu tidak ada yang sulitnya. Maka sahabat itu dalam peperangan tuh mereka betul-betul lihai, sehingga diibaratkan seperti mereka ini hanya memegang pena saja. Ma tarakat aqlamuhum harfa jismin, maka pena-pena mereka itu tidak meninggalkan huruf-huruf. Dalam hal ini huruf-huruf itu diserupakan maksudnya adalah jasad-jasadnya atau badan-badannya orang kafir, ghairu mun'ajimi, yang tidak dititik. Artinya semua huruf itu dititik, semua huruf itu diperjelas semua. Jadi dihabiskan tanpa tersisa. Atau ini isyarat juga bahwa harfa jismin itu adalah jasad-jasadnya orang kafir. Kemudian ghairu mun'ajimi, semua orang kafir itu istilahnya diserang atau terkena serangan orang-orang para sahabat itu. Sedangkan orang-orang muslim atau pasukan para sahabat itu selamat. Jadi menjadi pembeda antara orang-orang yang para sahabat itu semua selamat, kemudian orang-orang yang kafir itu semua pada dihabiskan oleh para sahabat. Ini kata-kata kiasan juga. Syakis silahi lahum simatu mayyizuhum wal wardu yamtazu bisima minas salami. Syakis silahi, para sahabat itu kondisinya mereka syakis silah, siap tempur atau lengkap perlengkapannya untuk bertempur.
lahum sima, yang menjadi tanda. Sima itu menjadi tanda, tumayyizuhum, yang membedakan mereka. Para sahabat itu sebenarnya kalau secara kenyataan ya, secara kenyataan mereka itu ya bukan orang-orang yang lengkap secara zahir, secara fisik, secara secara materi, tetapi kemantapan mereka di dalam peperangan itu melebihi orang-orang yang kafir itu. Sehingga para sahabat mengatakan mereka ini mencin kami ketika menawarkan dakwah, kan mesti kan setiap peperangan itu mesti diawali dengan dakwah dulu, ajak masuk Islam, aslim taslam, masuk Islam kamu selamat, kalau enggak kamu mesti bayar jizyah, kalau enggak juga maka kita habisi. Kami ini lebih mencintai mati daripada kalian mencintai khamr. Kalian senang-senang banget kan sama khamr, maka kecintaan kami kepada kematian itu melebihi kecintaan kalian kepada khamr. Maknanya para sahabat tuh mati itu bukan hal yang menakutkan bagi mereka. Mereka justru rindu dengan mati. Kenapa? Karena dengan mati mereka akan jumpa dengan apa yang mereka sembah selama ini, dengan Allah. Mereka dengan mati mereka justru akan mendapatkan hasil dari apa yang mereka usahakan, kan gitu. Sama kayak orang kerja tuh, kerja di merantau, di perantauan, maka tidak pernah pulang-pulang sama sekali. Setiap hari dia kirim hasil kerjanya, setiap bulan dia kirim hasil kerjanya. Dia tidak tahu hasil kerja itu sudah jadi apa. Maka setelah lama dia semakin kangen, semakin rindu untuk segera pulang ke kampungnya untuk melihat hasil dari buah kerjanya itu. Nah begitulah kurang lebihnya orang iman itu begitu. Dia bangun surganya, dia bangun akhiratnya dengan amal, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembatas untuk jumpa kepada hasil itu ya kematian itu. Maka mereka rindu dengan mati. Rindu dengan mati. Jadi di sini syakisilah. Kalau asli artinya syakisilah itu orang yang siap dengan alat-alat pertempuran. Lahum sima, itu menjadi tanda untuk para sahabat, tumayyizum, yang menjadi pembeda mereka. Wal wardu, seperti bunga mawar, yamtazu, dia berbeda, bisima, dengan ciri khasnya itu, minas salami, dari pohon salam, dari bunga salam. Nah, satu pohon juga mirip-mirip, tapi mawar sungguh berbeda dengan salam. Kalau mawar dia punya keindahan bunganya, nah kemudian kalau salam ya sudah biasa-biasa saja. Seperti itulah para sahabat, kesiapan mereka di dalam pertempuran, kesiapan mereka dalam perjuangan itu seperti bunga mawar dibandingkan bunga salam atau pohon salam. Pohon salam. Nah, kita siapnya berjuang tuh kalau mengenakkan. Nah, kita siapnya berjuang tuh kalau menguntungkan kita, kan gitu. Ada para sahabat, masya Allah, itu kalau kita baca perjuangan para sahabat di dalam membela agama tuh, masya Allah, luar biasa. Mereka siap mengorbankan diri, harta, keluarga, karena saking cintanya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakannya ada 8 perkara, ya. Qul, katakanlah, in kana aba'ukum, kalau bapak kalian, wa abna'ukum, anak, wa ikhwanukum, saudara, wa azwajukum, istri atau pasangan hidup, wa ashiratukum, keluarga, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, tijarah, bisnis yang kalian khawatirkan untuk rugi, gitu. Wa masakin tardawnaha, tempat tinggal yang kalian senangi,
Nah, 8 perkara ini ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul dan perjuangan jihad fi sabilih. Ya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu. Allah akan Allah akan datangkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya perlu hati-hati kita ngatur hati kita nih, Masya Allah, tiap hari itu. Jangan sampai kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan juga perjuangan di dalam agama ini dikalahkan oleh hal-hal yang selain itu. Dan Allah menyebutkan secara detail karena memang orang itu banyak cenderung kepada 8 hal ini. Dia kepada bapaknya, kepada anaknya, atau kepada saudaranya, atau kepada istrinya atau pasangannya lah, suami atau istri, kemudian kepada keluarganya, atau kepada harta yang dia kumpulkan, dia usahakan, kemudian bisnis yang dia khawatirkan rugi, kemudian tempat tinggal yang dia senangi, nyaman, dibuat senyaman mungkin, disebagus seindah mungkin, sehingga dia tidak rela untuk meninggalkan tempat tinggal itu. Jadi 8 hal ini memang rata-rata manusia itu sangat-sangat cinta kepada 8 hal ini. Salah satu atau salah dua atau salah berapa, pokoknya 8 ini memang menjadi kecintaan utama manusia. Lah kok kecintaan kita lebih kepada 8 ini daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya? Hati-hati. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu saja, nanti Allah akan datangkan keputusannya. Nah, bagi tahu saya Allah, ulama-ulama mengajar kepada kita, Allahumma ja'al hubbaka ahabbal asya'i ilaina. Ya Allah, jadikanlah rasa cinta kepada Engkau dalam hati kami ini ahabbal asya'i ilaina, sebagai rasa cinta yang terbesar, melebihi hal-hal yang lain yang kami cintai. Tentu cinta kepada keluarga juga, karena itu juga perintah dari Allah. Tentu cinta kepada anak bapak juga, karena itu juga perintah Allah. Tetapi kok cinta kita kepada mereka itu lebih daripada cinta kepada Allah, itu yang keliru. Keliru. Nah, maka para sahabat tuh kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, mereka berbedanya dengan sama-sama orang Islam. Itu seperti bunga mawar dibandingkan pohon salam atau bunga salam itu. Mawar begitu indah, begitu menarik. Nah, itulah para sahabat. Nah, kita nih jauh sekali, jauh. Tuhdi ilaika riyahun nasri nashrahumu fatahsabu zahra fil akmami kullakami. Tuhdi ilaika, tuhdi memberi hadiah ilaika kepada engkau. Riyahun nasri, angin pertolongan. Angin pertolongan memberi hadiah kepada engkau, gitulah. Angin pertolongan, riyahun nasri tuhdi ilaika. Angin pertolongan memberi hadiah kepada engkau, nashrahumu, tersebarnya para sahabat. Fatahsabuz zahra, maka kamu mengira az-zahra, bunga, fil akmami, di kelopaknya, di kelapak bunga, kullakami adalah sebagai pendekar atau pahlawan atau pejuang. Kullakami adalah pejuang-pejuang. Angin pertolongan para sahabat. Jadi para sahabat sebagaimana kita ketahui, hampir dalam setiap pertempuran mereka menang, dan itu pertolongan-pertolongan dari Allah tentunya. Nah, kemudian kemenangan mereka itu mengirimkan kepada kita nashrahumu, tersebarnya mereka. Para sahabat tersebar kemana-mana, ke Cina, ke segala macam arah. Fatahsabuz zahra fil akmami kullakami, maka kamu bisa menyangka bahwa bunga-bunga yang ada di kelopaknya itu adalah para pejuang-pejuang. Sahabat-sahabat itu malah justru banyak yang wafat tuh di luar Madinah. Di luar Madinah. Ada yang ke Cina lah, ada yang ke Yordan, ada yang ke Yaman, ada yang kemana-mana. Justru para sahabat itu banyak yang wafat di luar Madinah. Maka ini digambarkan oleh Syekh Al-Busiri, tuhdi ilaika riyahun nasri nashrahumu. Angin pertolongan yang diperoleh para sahabat itu memberi hadiah kepada kita semua, tersebarnya. Apa hadiahnya? Berupa tersebarnya para sahabat itu. Sehingga kita bisa menyaksikan, mungkin di beberapa negara ada
kita menyaksikan, Masya Allah, ini adalah bunga. Ya, sering kan memang pahlawan itu kan digambarkan sebagai bunga, gugur satu tumbuh seribu dan seterusnya, seperti bunga. Maka kita para wali-wali juga di sini kan gitu. Para wali-wali datang dari mana-mana, kemudian mereka wafat di situ. Mereka gugur sebagai bunga yang menyebarkan keharuman semerbak. Nah, itulah sebagai para pahlawan-pahlawan agama, para pejuang-pejuang agama. Ka'annahum fi zuhuril khayli nabatu ruban min syiddatil hazmi la min syaddatil huzumi. Ka'annahum, para sahabat itu seakan-akan, fi zuhuril khayli, dalam di atas punggung kuda, nabatu ruba, seperti tumbuhan yang ada di bukit-bukit. Kalau dimisalkan para sahabat itu di atas punggung kuda, itu seperti nabatu ruba, seperti tumbuhan yang ada di bukit-bukit. Kenapa? Kata para ulama, digambarkan tumbuhan yang ada di bukit-bukit itu biasanya dia lebih kuat, lebih kokoh, karena akarnya dia lebih menghunjam ke dalam tanah, kemudian dia lebih kuat menghadapi cuaca-cuaca yang ekstrim. Kita kalau yang di taman-taman itu kan biasa disiram, perawatannya juga karena disiram, dimanja lah kan gitu. Tapi kalau kita naik gunung, wah itu ada bunga-bunga yang luar biasa yang diterpa hujan, kemudian badai, panas dan seterusnya, itu tetap mekar dengan indah. Nah, itu kalau yang biasa mendaki gunung akan menyaksikan itu, lihat, Masya Allah, bunga-bunga yang betul-betul indah. Nah, itu berbeda dengan bunga-bunga di taman-taman biasa ini. Taman-taman yang biasa kita indah juga, tapi itu perawatannya karena disiram-siram, karena kemudian dirawat, dibersihkan rumputnya dan seterusnya. Sama-sama indah, tetapi indahnya yang di liar itu, yang di bukit-bukit itu, nah, itu berbeda. Dikarenakan min syiddatil hazmi, karena kuatnya tekad mereka para sahabat itu. La min syaddatil huzumi, bukan karena kuatnya tali. Bukan karena kuatnya tali, karena kuatnya tekad. Jadi ya kalau misalkan gambarannya secara zahir, itu kalau tumbuhan-tumbuhan yang ada di bukit itu kuatnya tuh karena akar mereka menghunjam ke tanah. Itu digambarkan sebagaimana tekadnya para sahabat. Tapi kalau bunga-bunga yang di taman-taman yang biasa kita jumpai di taman-taman itu karena kuatnya perawatan, bagusnya perawatan. Sebenarnya akarnya lemah aja tuh, cabut sedikit sudah mati. Maka min syiddatil hazmi la min syaddatil huzum. Para sahabat itu kokoh di punggung-punggung kuda itu, mereka sangat kokoh dikarenakan tekad mereka yang betul-betul kuat. Bukan karena kuatnya pelana, bukan. Bukan karena kuatnya tali yang mengikat badan mereka dengan kuda, bukan. Tetapi karena tekad mereka sangat kuat, akhirnya mereka kokoh di atas punggung-punggung kuda. Jadi gambaran-gambaran pujian untuk para sahabat. Masya Allah. Maka kita juga usaha ikut berjuang sebagaimana mereka, minimal ada niat bagaimana menghabiskan akhir hidup kita ini untuk perjuangan agama. Kalau kita nggak berjuang, bukan agamanya runtuh, bukan. Agama nggak butuh dengan kita. Justru in tansurullaha yansurkum. Kalau kita tolong agama Allah ini, maka justru Allah menolong kita. Jadi ngapain kau tolong agama Allah? Apakah Allah butuh pertolongan? Tidak. Tetapi kenapa kau tolong agama? Supaya Allah tolong saya, begitu. Saya ini menolong agama Allah supaya Allah tolong saya, bukan karena agama itu lemah, bukan. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu berpaling dari perjuangan, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan bangkitkan orang lain. Allah akan bangkitkan kelompok lain. Ya, tsumma la yakunu amsalakum, dan mereka tidak seperti kalian. Kalau kalian malas-malesan, kalian tidak mau berjuang, maka Allah kembalikan kelompok lain, mereka akan semangat berjuang, tidak seperti kalian. Maka kita jangan sampai digantikan terus perjuangan apapun yang bisa kita
buat, maka kita buat. Insyaallah sedikit ini kita tabarrukan, ambil barokah dari Burdah Al-Busiri ini. Semoga Allah pahamkan kita, Allah beri taufik untuk mengamalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.